Hai, selamat datang di Sudut Baca, tempat di mana cerita tidak berhenti di halaman terakhir. Kalau kamu pernah selesai baca buku dan ngerasa kayak, kok susah banget ya move on-nya? Kenapa kepikiran terus ya? I think this podcast is for you. Di episode pertama ini, aku mau bahas buku yang sangat membekas banget buat aku, even setelah beberapa minggu pasca aku menyelesaikannya. Dan buku ini adalah salah satu karya terbaik yang pernah aku baca, yaitu A Thousand Splendid Suns karya Khalid Hosseini. Alasan aku pilih buku ini, honestly awalnya karena covernya yang cantik banget. Tapi ternyata banyak juga pembaca-pembaca lain yang bilang kalau buku ini tuh emosional banget. And I thought, okay, let's see how emotional it is. Dan setelah aku baca, ternyata it's deeper than I expected. Bener-bener di luar ekspektasi aku. Nah, without spelling it too much, buku ini mengisahkan tentang dua perempuan bernama Maryam dan Laila yang hidupnya pelan-pelan jadi saling terhubung. Settingnya di Afghanistan, dan melalui buku ini kamu bisa banget ngerasain gimana keadaan di sana mempengaruhi hidup mereka. Kondisi yang mereka alami begitu keras, kejam, penuh luka, rasa sakit dan kehilangan. Mulai dari tekanan keluarga, perang, sampai hubungan yang menyakitkan. Semuanya terasa begitu nyata. Even aku udah nangis di bab pertama. But honestly, the story is not about what happens. It's about what they feel and what they have to go through. Cerita ini bukan cuma tentang apa yang terjadi, tapi tentang apa yang mereka rasakan dan apa yang harus mereka lalui. Buku ini dimulai dengan cerita tentang Maryam, seorang anak perempuan yang lahir sebagai anak tidak sah dan hidup terpisah dari ayahnya, Jalil. Sejak kecil, Maryam tumbuh dengan perasaan tidak diinginkan dan hanya tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Nah, meski begitu, Maryam tetap berharap Jalil ayahnya benar-benar menyayanginya. Tapi suatu hari, harapan itu hancur ketika ia sadar bahwa dirinya emang gak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga Jalil. Setelah ibunya meninggal, Maryam dipaksa menikah dengan Rashid, seorang pria yang jauh lebih tua dan tinggal di Kabul. Awalnya Rashid terlihat baik, tapi perlahan sifat aslinya mulai terlihat. Pernikahan mereka dipenuhi tekanan, rasa takut dan kehilangan, terutama setelah Maryam mengalami beberapa keguguran yang membuat hubungan mereka semakin buruk. Lalu cerita berpindah ke Laila, seorang gadis muda yang tumbuh di tengah perang Afghanistan. Berbeda dengan Maryam, Laila dibesarkan oleh ayah yang sangat percaya pada pendidikan dan masa depan anak perempuan. Hidupnya sempat terasa normal. Ia punya sahabat masa kecil bernama Tariq dan mimpi tentang masa depan yang lebih baik. Tapi perang perlahan menghancurkan semuanya. Rumahnya hancur, keluarganya meninggal, dan dalam keadaan putus asa, Laila akhirnya menikah dengan Rashid demi bertahan hidup. Disinilah kehidupan Maryam dan Laila mulai terhubung. Awalnya hubungan mereka dingin dan sangat canggung, bahkan penuh rasa iri dan curiga. Awalnya Maryam sangat tidak bisa menerima Laila berada di sekelilingnya. Tapi semakin lama, mereka mulai memahami penderitaan masing-masing. Mereka berubah menjadi keluarga bagi satu sama lain. Saling melindungi, saling menguatkan, dan bertahan bersama di tengah hidup yang sangat keras.
Semakin mendekati ending, cerita ini terasa semakin emosional karena Maryam dan Laila mulai berani mengambil keputusan untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Ada banyak pengorbanan, rasa kehilangan, dan momen yang bikin hati sangat berat. Endingnya sendiri bittersweet, sedih tapi juga hangat. Dan sebelum ending, aku benar-benar gak bisa menahan rasa sedih. Air mataku tumpah ruah. Bahkan setelah beberapa waktu aku menyelesaikan buku ini, bayang-bayang Maryam selalu ada di benak aku. Buku ini menunjukkan bahwa meskipun hidup bisa sangat kejam, manusia tetap bisa menemukan cinta, harapan, dan keberanian untuk bertahan. Reading this book made me feel a quiet kind of sadness. Bukan yang langsung nangis terseduh-seduh, tapi yang pelan-pelan masuk dan stay. There were moments where I had to stop reading, bukan karena bingung atau bukan karena ceritanya jelek, but because it felt too heavy. Dan yang paling kena buat aku adalah how they keep going. Kayak hidup mereka gak mudah sama sekali, but they still continue. And it made me think, kita sering banget gak sadar sama hal-hal kecil yang kita punya sekarang. Aku sempat berpikir, what if I were in their position? Gimana kalau aku ada di posisi mereka? Would I be that strong? Atau aku bakal give up? Dan jujur, aku gak tahu. But this book taught me that strength itu gak selalu harus kelihatan besar. Sometimes, being strong just means you stay. You survive. You keep going even when it hurts. If I have to rate this book, I'd give it a solid 5 out of 5. Aku bakal kasih full bintang 5 dari 5. Not because it's easy to read, but because it makes you feel something real. Dan menurut aku, that's what makes this book unforgettable. Ini yang bikin aku gak bisa lupa sama buku ini. So yeah, that's me thinking out loud. Kalau kamu udah baca buku ini, I'd love to know what did you feel. Dan kalau belum, maybe this is your sign to read it. Okay, I will see you in the next episode of Sudut Baca, where we turn stories into thoughts. Bye.